Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 30 November 2024, Sabtu, Pesta Santo Andreas Rasul. Disusun dan dibawakan oleh Frater Riang Tab SVD. Selamat mendengarkan. Pembacaan dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yakni Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari, ikutlah aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Penginjil Matius secara gamblang menarasikan kisah menarik tentang pemanggilan murid-murid pertama oleh Yesus. Pemanggilan itu terjadi di saat Yesus mulai melakukan perjalanannya menyusuri Danau Galilea. Ketika Yesus menyusuri Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yakni Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, yang waktu itu mereka berdua sedang menebarkan jala, karena mereka adalah seorang penjala ikan atau nelayan. Waktu perjumpaan, Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ini adalah sebuah ajakan yang memiliki kuasa. Sebuah ajakan tanpa perdebatan, tanpa bantahan, tanpa tawar-menawar. Simon yang disebut Petrus dan Andreas segera merespon panggilan itu dengan meninggalkan jala mereka. Padahal, sebagai seorang nelayan, jala sangat dibutuhkan untuk menangkap ikan guna memenuhi kebutuhan hidup harian mereka. Akan tetapi, mereka malah meninggalkan jala dan mengikuti Yesus. Ajakan yang sama juga kepada dua bersaudara, yakni Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Pada saat yang sama juga, mereka sedang membereskan jala. Ketika mendengar ajakan Yesus, mereka pun meninggalkan jala, bahkan meninggalkan ayah mereka Zebedeus, lalu mengikuti Yesus.
Respon atau tanggapan yang luar biasa yang ditujukan oleh keempat orang murid ini, yakni berani meninggalkan sesuatu yang penting dan berharga untuk menjawabi panggilan Yesus. Dalam ajakannya, Yesus tidak menjanjikan sebuah pekerjaan yang lebih baik, lebih menarik, dan penghasilan yang memuaskan daripada menjadi seorang nelayan. Yesus memilih mereka bukan dari orang-orang yang berpengaruh, bukan dari orang-orang kaya, bukan dari keluarga yang terpandang, tetapi mereka adalah orang-orang biasa namun teruji, karena orang yang memiliki profesi sebagai nelayan bukan mudah, karena sebagai seorang nelayan membutuhkan ketekunan, keuletan, kesabaran, kebijaksanaan, dan pintar melihat saat mana yang tepat untuk menebarkan jala. Dan mereka juga memiliki keberanian dalam menghadapi badai dan gelombang laut. Kesabaran mereka juga sering diuji, karena tidak selalu hasil yang didapat memuaskan. Kadang banyak, kadang sedikit, bahkan tidak sama sekali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus, komitmen untuk mengikuti Yesus yang telah ditunjukkan oleh keempat murid Yesus ini didasarkan pada iman mereka, karena mengikuti Yesus bukanlah sesuatu hal yang mudah, namun memiliki konsekuensi karena harus menyangkal diri dan memikul salib. Mereka meninggalkan segalanya adalah sebuah keputusan yang adalah tanda sebuah ketaatan dan kesetiaan kepada Yesus. Keempat murid berani berkomitmen mengikuti Yesus dengan meninggalkan semua yang ada pada mereka. Dalam Kejadian bab 12 ayat 1-9, Abraham yang berani meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan negerinya untuk mengikuti panggilan Allah dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memberkati dia. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita berkomitmen untuk mengikuti Yesus dengan meninggalkan segala sesuatu yang ada, misalkan jabatan, pekerjaan, teman, sahabat, ataupun keluarga? Atau kita malah meninggalkan Yesus untuk mendapatkan segalanya, misalnya jabatan, kekuasaan, dan lain-lain? Mengikuti Yesus memiliki konsekuensi yang harus dihadapi. Kadang kita ditolak, dihina, diasingkan, bahkan dibenci. Namun, percayalah bahwa ketika kita tetap taat dan setia mengikuti Yesus, melayani Dia, pasti kita akan menerima bagian yang telah disediakan bagi kita. Keempat murid yang dipanggil Yesus merupakan model bagi kita dalam mengikuti panggilan Tuhan. Mereka taat dan rela meninggalkan pekerjaan lama dan mengikuti serta belajar menjadi penjala manusia bersama Yesus. Kita semua sebagai orang yang sudah dibaptis memiliki tugas perutusan yang sama sebagai penjala manusia dalam kata dan perbuatan. Untuk itu, kita perlu mendekatkan diri dan tinggal bersama Yesus serta penuh ketaatan dalam mengikuti kehendak-Nya. Hanya dengan itu, kita dapat menjadi penjala manusia yang berdaya guna. Semoga. Hei saudara, umat Tuhan, Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.